Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ingin mempresentasikan mengenai materi tentang persamaan diferensial linear. Kami dari kelompok 8 beranggotakan saya sendiri Siti Nurhaliza sebagai moderator, Muhammad Faris Fatur Rahman sebagai pemateri pertama, dan Muhammad Adha Wahyudi sebagai pemateri kedua. Sebelum mengawali presentasi ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi ini. Untuk pemateri pertama kepada Muhammad Faris Fatur Rahman, kami persilahkan. Baiklah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah persamaan diferensial linear. Apa itu persamaan diferensial linear? Persamaan diferensial linear adalah suatu persamaan diferensial dikatakan linear jika tidak ada perkalian antar variabel-variabel tak bebas dan derivatif-derivatifnya, atau dapat ditulis dalam bentuk A0x y pangkat n ditambah A1x y pangkat n min seterusnya sampai a n dikurang 1 x y aksen ditambah a n x y sama dengan fx, dengan keterangan a0 sampai dengan an adalah konstanta dari fungsi x, y pangkat n sampai dengan y adalah turunan y dengan pangkat tertinggi atau derajat sama dengan 1, fx sama dengan 0, maka disebut persamaan diferensial homogen. Jika fx-nya tidak sama dengan 0, maka disebut persamaan diferensial tak homogen. Jika fx pada persamaan diferensial linear order n sama dengan 0, maka persamaan diferensial disebut PD homogen atau tereduksi atau komplementer. Jika fx tidak sama dengan 0, maka persamaan diferensial disebut persamaan diferensial lengkap atau PD tak homogen. Contohnya di sini ada x d kuadrat y per dx kuadrat ditambah 3dy min per dx dikurang 2x y sama dengan sin x adalah persamaan lengkap atau tak homogen. Sedangkan x d kuadrat y per dx kuadrat ditambah 3dy per dx dikurang 2x y sama dengan 0 adalah persamaan tereduksi homogen. Lihat hasilnya, sama dengan 0 dan tidak sama dengan 0. Menentukan apakah dia persamaan lengkap tak homogen atau persamaan tereduksi homogen. Jika 0x, A1x, sampai ANx adalah konstanta, maka PD disebut PD linear dengan koefisien konstanta. Jika tidak disebut persamaan diferensial linear koefisien variabel. Selanjutnya bentuk dy per dx, d kuadrat y per dx kuadrat sampai dengan d pangkat n y per dx pangkat n dapat dituliskan dengan lambang dy, d kuadrat y sampai d pangkat n y dengan d kuadrat sampai dengan seterusnya disebut operator diferensial. Sehingga persamaan PD linear order n dapat dinyatakan sebagai berikut. A0x d pangkat n ditambah A1x dn dikurang 1 ditambah sampai dengan an dikurang 1 x d ditambah anx dikali y sama dengan fx, atau dy sama dengan fx. Dengan d sama dengan A0x d pangkat n ditambah A1x d pangkat n dikurang 1 sampai dengan an dikurang 1 x dikali d ditambah an dikali x dan disebut operator suku banyak dalam D. Selanjutnya. Terima kasih kepada Saudara Faris atas penjelasan materinya. Baiklah, selanjutnya akan diselesaikan pada pemateri kedua, yaitu pada Saudara Adha Wahyudi, dipersilakan.
Oke, untuk persamaan diferensial linear order 1 dengan variabel tak bebas Y dan variabel bebas X dapat ditulis dalam bentuk dy per dx plus pxy sama dengan qx. Contoh, persamaan x dy per dx dikali dy per dx plus x ditambah 1 dikali y sama dengan x pangkat 3 dapat ditulis menjadi dy per dx ditambah 1 ditambah 1 per x dikali y sama dengan x pangkat 2. Persamaan diferensial linear ordo 1 dapat ditulis dalam bentuk diferensial menjadi px dikali y dikurang qx dx ditambah dy sama dengan 0. Sehingga diperoleh mxy sama dengan pxy min qx dan n x, y sama dengan 1. Maka mxy per y sama dengan px tidak sama dengan 0 sama dengan nxy per x. Jadi, persamaan diferensial linear order 1 bukan persamaan diferensial eksak, dan karena pada persamaan terakhir hanya memuat variabel x saja, maka dapat diasumsikan mempunyai faktor integral yang hanya tergantung x saja. Misalkan ux, maka diperoleh ux dikali pxy min qx dx plus ux sama dengan 0. Dengan mengingat definisi faktor integral diperoleh, x dikali pxy min qx sama dengan y dikali ux. Dalam bentuknya seperti yang terdapat dalam bar kuning. Persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial separabel yang penyelesaiannya adalah ux sama dengan e integral px dx. Jelas u lebih besar dari 0 sehingga ux merupakan faktor integral dari persamaan diferensial linear order 1 sehingga e integral px dx dikali pxy min qx dx plus integral plus di pangkat integral px dx dy sama dengan 0. Pangkat integral px dx dikali px y dx dikurang integral px dx dikali qx dx ditambah pangkat integral px dx dy sama dengan 0. dy pangkat integral px dx plus pangkat integral px dx dy min integral pangkat integral px dx dikali qx dx sama dengan 0. dy pangkat integral px dx min pangkat integral px dx dikali qx sama dengan 0. Y dikali pangkat integral px dx min integral pangkat integral px dx qx dx sama dengan 0. Y dikali ux min integral ux min qx dx sama dengan 0. Maka y integral ux qx dx per ux.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu teorema berikut, teorema persamaan diferensial linear order 1. Jika bentuk di persamaan diferensial linear order 1-nya dy per dx plus pxy sama dengan qx, maka dia mempunyai faktor integral yaitu ux sama dengan e pangkat integral px dx, dan penyesuaian umum persamaan diferensialnya adalah y dikali e pangkat integral px dx min integral e pangkat integral px dx dikali qx dx sama dengan 0. Adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaan diferensial linear order 1 adalah sebagai berikut. Langkah pertama, tuliskan bentuk persamaan linear order 1 tersebut dalam bentuk sederhana. Misal, dy per dx plus pxy sama dengan qx. Langkah kedua, tentukan faktor integralnya, yaitu x sama dengan e pangkat integral px dx. Langkah ketiga, kalikan qx dengan ux dan integralkan. Langkah keempat, tuliskan penyelesaian umumnya. Lanjut. Seperti contoh soalnya seperti berikut ini. Di sini ada persamaan diferensial yaitu e dikali dy per dx plus x plus 1 y sama dengan x pangkat 3. Dalam penyelesaiannya itu, langkah pertama, kita tuliskan persamaan di atas menjadi persamaan atau menjadi bentuk umum atau bentuk standarnya, yaitu dy per dx ditambah x plus 1 per x dikali y sama dengan x pangkat 2, di mana px-nya adalah x plus 1 per x dan qx-nya adalah x kuadrat. Langkah kedua, tentukan faktor integralnya. Dari bentuk standar tersebut dapat kita ketahui bahwa px-nya adalah x plus 1 per x. Maka kita masukkan px itu ke dalam faktor integralnya, yaitu ux sama dengan e pangkat integral x plus 1 per x dx, di mana nantinya integral x plus 1 per x dx sama dengan x plus in x plus ln x. Sehingga ux-nya nanti adalah e pangkat x ln x sama dengan e pangkat x ditambah e pangkat ln x sama dengan e pangkat x dikali x, maka faktor integralnya nanti adalah x dikali e pangkat x. Langkah ketiga, kita kalikan qx dengan ux dan integralkan. Maka hasil dari ux nanti akan kita integralkan dengan qx yang sebelumnya. Seperti berikut ini, yaitu integral x kali e pangkat x kita kalikan dengan x pangkat 2 dx ditambah c. Lalu langkah keempat nanti kita tuliskan penyelesaian umumnya, yaitu y sama dengan e ux qx, e integral ux
Qx dx plus C per Ux sama dengan EX dikali X pangkat 3 dikurang 3 dikali X pangkat 2 ditambah 6X min 6 ditambah C kita bagikan dengan X dikali X. Sehingga hasilnya adalah X plus X pangkat 2 min 3X plus 6 min 6 per X plus C. Itu adalah penyelesaian umum dari soal. Oke. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Adha atas penjelasan materinya. Selanjutnya, di sini ada soal latihan di mana terdapat persamaan diferensial linier. Nah, baiklah, kita tutup presentasi ini. Marilah kita sama-sama mengakhiri dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah. Amin. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.